Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aswatu wassala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassubi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Laila Lutfinda. Saya akan bahas tentang regulasi emosi. Pernah nggak sih merasa marah banget sampai ngebentak-bentak orang di sekitar, dan bahkan tega ngomong jahat ke mereka? Setelah itu, kita menyesalinya, kenapa bisa semarah itu? Atau ngerasa sedih banget sampai malas ngapa-ngapain? Malas diajak ngobrol, malas diajak main, dan akhirnya menyesalinya juga karena sudah menolak ajakan teman-teman. Akhirnya jadi makin sedih, terus nangis. Sebagai manusia, kita pasti seenggaknya merasakan beberapa kali dalam hidup. Saat-saat kita merasakan sedih, marah, kecewa, kesal, cemas, atau hal-hal lainnya muncul di kepala kita. Misal, kita sedih banget, bahkan sampai menangis. Lalu muncul pertanyaan di kepala kita, kenapa bisa sesedih ini ya? Kenapa aku harus menangis ya? Padahal aku bisa aja menghadapinya. Padahal, aku tahu semuanya akan membaik. Nah, mengenai hal tersebut, sebenarnya kita sedang berbicara tentang regulasi emosi. Sebenarnya, apa sih regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan manusia untuk mengatur emosi yang dirasakannya. Contoh, kita sudah berusaha untuk mencapai IP yang kita targetkan, tapi ternyata kita tidak bisa mencapai target tersebut. Kita akan merasa sedih. Nah, contoh lain, kita sedang mengantri di sebuah toko untuk membayar belanjaan. Tiba-tiba, seseorang datang dan menyerobot antrian. Kita pastinya akan merasa kesal, dan bahkan kita bisa marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berilah aku wasiat. Lalu beliau menjawab, janganlah engkau marah. Laki-laki tersebut mengulang pertanyaan yang sama. Namun Nabi selalu menjawab, janganlah engkau marah. Reaksi dari emosi ini kan sifatnya otomatis. Jadi, karena sifatnya otomatis, emosi ini akan muncul pada setiap stimulus atau kejadian yang kita alami dari luar. Kalau sifatnya otomatis, bagaimana cara kita menghadapinya? Sebenarnya kita bisa melakukan satu hal yang penting, yaitu mengubah persepsi atau perilaku supaya nantinya tidak berdampak negatif dan emosi dapat ditangani dengan baik. Jadi, emosi marah, sedih, atau lainnya memang tidak bisa kita kontrol, tapi perilaku setelah kita merasakan emosi tersebut bisa kita kontrol. Inilah yang disebut dengan regulasi emosi, yaitu melakukan hal baik setelah melakukan emosi supaya tidak berdampak negatif dan tidak berlarut dalam emosi yang kita rasakan. Regulasi ini penting karena pertama, regulasi emosi ini penting untuk mengurangi dampak negatif setelah kita merasakan emosi tersebut. Kalau bertindak terlalu mengikuti emosi tanpa diatur terlebih dahulu, ada kemungkinan hal tersebut berdampak negatif. Karena jadinya terlalu dalam emosi, kita menelan mentah-mentah hal yang terjadi pada diri kita tanpa dipikirkan sebelumnya. Contoh, orang yang nyerobot antrian tadi. Nah, karena kita tidak memikirkan dulu tindakan kita langsung memukul orang tersebut. Kan ini tindakan yang negatif. Orang tersebut kan bisa aja melaporkan kita ke polisi atau gentian memukul kita. Nah, akhirnya kan terjadi pertengkaran. Karena itu penting bagi kita untuk menguasai regulasi emosi. Kalau kita sudah menguasai regulasi emosi, kita akan tahu mana tindakan yang harus dilakukan dan mana tindakan yang harus dihindari. Dalam kasus tadi, kalau kita sudah bisa menguasai regulasi emosi, kita akan berpikir lebih jernih dan melakukan hal yang baik. Ini tidak hanya berlaku untuk emosi yang negatif, tapi juga berlaku untuk emosi yang positif. Emosi yang positif kalau kita telan dengan mentah-mentah juga akan berdampak negatif. Contohnya, sebuah ruangan seorang dokter, kertas-kertas berserakan. Nah, kita berpikir untuk membereskan kertas-kertas tersebut. Akhirnya benar-benar kita bereskan.
tanpa tahu alasan sebenarnya kenapa kertas-kertas itu berserakan di lantai. Setelah kita bereskan, tidak lama si dokter masuk. Dokter masuk terkejut dengan ruangannya yang sudah bersih. Lalu si dokter berkata, "Kenapa kamu membereskan ruanganku?" Kita menjawab, "Karena ruangannya berantakan, aku membereskannya." Nah, padahal kan sebenarnya kita bisa aja tuh tanya lebih dahulu, kenapa kertas-kertas ini berserakan di lantai? Atau boleh nggak sih ngeberesin kertas-kertas yang berserakan di lantai? Alasan yang sebenarnya kertas-kertas itu berserakan di lantai adalah karena si dokter sudah menyortir per materi yang akan dipresentasikannya. Jadi kan di sini kan emosi positifnya kan berdampak negatif. Kita tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Kedua, regulasi emosi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Poin A, mempengaruhi kesehatan mental. Kita bisa jadi stres kalau kita terlalu mengikuti emosi yang kita rasakan. Poin B, mempengaruhi hubungan sosial karena regulasi emosi yang buruk. Poin C, mempengaruhi performance di sekolah, kuliah, atau di tempat kerja. Dengan regulasi emosi, kita bisa mengontrol emosi dan performance kita. Emosi akan selalu stabil walaupun kita memiliki performance yang buruk di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja. Juga, kita tidak akan meremehkan ketika kita memiliki performance yang baik. Regulasi emosi ini membuat hal yang kita lakukan bisa dikerjakan dengan baik walaupun kita berada di bawah tekanan. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki regulasi emosi yang buruk, kita pasti akan kesulitan ketika berada di bawah tekanan karena reaksi emosionalnya tidak bisa dikontrol dan akan mengganggu performance pekerjaan kita. Karena itu, tidak heran regulasi emosi ini selalu menjadi indikator kedewasaan seseorang. Lalu, bagaimana cara kita mengatur emosi? Kita perlu mengetahui dan sadar pada tahap-tahap emosi manusia. Hal ini berguna untuk mengetahui di area mana kita akan mengimprove kemampuan regulasi emosi ini. Tahap pertama yaitu tahap stimulus. Kejadian apapun yang menimpa kita, entah itu IP yang tinggi, IP yang rendah, mendapatkan yang kita inginkan, atau hal-hal lainnya. Intinya adalah stimulus merupakan kejadian apapun yang menimpa di sekitar kita. Dari tahap ini, tahap yang terjadi selanjutnya adalah tahap interpretasi. Ketika kita memberikan interpretasi terhadap kejadian atau stimulus yang terjadi, misal, dosen pembimbing meng-ACC judul skripsi yang kita ajukan, maka interpretasi yang kita dapatkan adalah cenderung positif. Namun sebaliknya, jika dosen pembimbing menolak judul skripsi yang kita ajukan, maka cenderung interpretasi kita adalah negatif. Setelah kita menginterpretasi kejadian yang kita alami, tahap selanjutnya adalah tahap gejala. Di tahap gejala, akan muncul gejala emosi yang kita rasakan. Emosi itu kan macam-macam, ada marah, sedih, senang, gelisah, atau emosi-emosi lainnya. Di sini, emosi terjadi secara otomatis. Ada gejala mental, ada gejala fisik. Gejala mental itu seperti tubuh bergetar, suhu tubuh menjadi panas, terus detak jantung yang lebih kencang. Lalu kalau gejala mental itu seperti kesel, pikiran negatif, atau hal-hal lainnya. Nah, setelah tahap gejala, ada tahap perilaku. Ini memutuskan suatu tindakan emosi yang kita rasakan. Tahap regulasi emosi yang pertama adalah ekspektasi. Sebenarnya, jika kita berekspektasi rendah terhadap suatu hal, itu akan membantu kita menjadi lebih tenang dalam menangani masalah-masalah yang akan kita hadapi. Lalu yang kedua adalah tahap interpretasi. Setelah menghadapi kejadian atau stimulus, kita bisa memikirkan kejadian tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Pastinya, secara otomatis kita merasakan emosi yang negatif ketika sesuatu terjadi pada diri kita. Tapi, kita bisa memikirkan ulang interpretasi atas kejadian tersebut secara kognitif. Jadi, bisa dipikirkan ulang, bisa dirubah, dan mempengaruhi intensitas emosi yang akan kita rasakan. Reinterpretasi ini berpengaruh pada emosi yang kita rasakan, karena saat mengalami emosi, interpretasi kognitif kita negatif, maka menimbulkan emosi yang semakin negatif. Tapi sebaliknya,
Kalau interpretasi kognitif kita positif, maka akan menimbulkan emosi yang positif juga. Sekian video tentang regulasi emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.